Sebuah perjalanan akademik dimulai, bukan sekedar perbedaan ruang dan waktu, melainkan perjalanan untuk memahami bagaimana arsitektur membentuk pengalaman, identitas dan kehidupan sebuah kota. Kuliah kerja lapangan arsitektur kali ini membawa kami menuju Singapura, sebuah negara kecil dengan gagasan urban yang besar. Di tengah perkembangan teknologi, keberlanjutan dan desain yang terus berkembang, perjalanan ini menjadi ruang belajar langsung untuk melihat bagaimana teori diwujudkan menjadi realitas. Setibanya di Singapura, perjalanan eksplorasi dimulai dari salah satu ikon arsitektur kontemporer dunia, Jewel Changi Airport. Dirancang sebagai lebih dari sekedar terminal transit, Jewel menghadirkan pengalaman ruang yang menyatukan teknologi, lanskap, dan aktivitas publik dalam satu kesatuan arsitektur. Kehadiran Rainforth Tech di pusat bangunan bukan hanya menjadi landmark visual, tetapi juga simbol integritas antara elemen alam dan desain modern. Di tempat ini, arsitektur tidak hanya berfungsi sebagai wadah aktivitas, melainkan menciptakan pengalaman ruang yang imersif bagi setiap pengunjung yang datang. Dari arsitektur futuristik, perjalanan dilanjutkan menuju kawasan yang menyimpan identitas sejarah dan budaya Singapura, Kampung Glam. Kawasan ini memperlihatkan bagaimana pelestarian warisan dan budaya dapat berdampingan dengan perkembangan kota modern. Deretan bangunan shop house, lorong-lorong artistik, hingga kehadiran Masjid Sultan menjadi bukti bahwa arsitektur bukan hanya tentang bentuk fisik, tetapi juga memori kolektif masyarakat yang membentuk karakter sebuah kawasan. Sebagai bagian dari perjalanan akademik, kami berkesempatan mengunjungi National University of Singapore, salah satu institusi pendidikan terbaik di Asia. Melalui lingkung kampus yang dirancang adaptif dan inovatif, kami melihat bagaimana pendidikan arsitektur berkembang dalam ekonomi yang mendukung kolaborasi, riset, dan eksplorasi desain masa depan. Pengalaman ini membuka perspektif baru mengenai pendekatan pendidikan dan praktik arsitektur global. Eksplorasi di Singapura dilanjutkan dengan kunjungan menuju Garden by the Bay, sebuah representasi masa depan kota yang berkelanjutan. Kompleks ini menunjukkan bagaimana teknologi dan ekologi dapat berpaduan dalam skala arsitektur dan lanskap perkotaan. Kehadiran Supertree dan konservasi raksasa menjadi simbol bahwa masa depan kota bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga bagaimana manusia dapat hidup harmonis dengan lingkungan yang ada. Di kawasan Marina Bay, identitas Singapura tidak hanya dibentuk oleh bangunan-bangunan modern, tetapi juga oleh simbol kota yang telah dikenal dunia. Merlion Park menjadi salah satu titik yang merepresentasikan identitas Singapura sebagai kota maritim dan metropolitan modern. Dengan latar skyline pencakar langit Marina Bay, kawasan ini memperlihatkan bagaimana elemen simbolik, ruang publik, dan lanskap kota saling membentuk citra urban yang kuat. Tempat ini tidak hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga ruang interaksi yang mempertemukan masyarakat lokal dan pengunjung dari berbagai negara. Di balik citra modern Singapura, tersimpan pula ruang-ruang spiritual dan sejarah yang tetap ditahan di tengah perkembangan kota. Yan Ho Keng Temple merupakan salah satu kuil tertua di Singapura yang memperlihatkan kekayaan arsitektur tradisional Tionghoa. Detail ornamen, struktur kayu, dan komposisi ruangnya menghadirkan nilai budaya serta spiritual yang masih terjaga hingga kini.
Keberadaan bangunan ini menjadi bukti bahwa modernitas kota tidak harus menghilangkan warisan sejarah dan identitas budaya yang telah hidup selama bertahun-tahun. Meninggalkan Singapura, perjalanan KKL berlanjut menuju Malaysia. Negeri dengan karakter arsitektur yang memperlihatkan perpaduan antara tradisi Islam, identitas nasional, dan perkembangan metropolitan modern. Destinasi pertama di Putrajaya membawa kami menuju Nurokan Pavilion, sebuah ruang yang merepresentasikan keindahan arsitektur Islam Maroko. Detail geometris, permainan cahaya, serta penggunaan ornamen yang kaya menunjukkan bagaimana estetika spiritual diterjemahkan menjadi pengalaman ruang yang mendalam. Tempat ini menjadi contoh bagaimana arsitektur mampu menghadirkan identitas budaya lintas negara. Dari sana berdiri Masjid Putra, ikon religius sekaligus landmark kota Putrajaya. Dengan perpaduan arsitektur Islam tradisional dan pendekatan modern, bangunan ini memperlihatkan keseimbangan antara monumentalitas dan fungsi spiritual. Kehadirannya di tepian danau menciptakan komposisi visual yang memperkuat citra kota administratif Malaysia. Memasuki Kuala Lumpur, kami menyaksikan transformasi kota melalui hadirnya Merdeka 118, salah satu gedung tertinggi di dunia. Menara ini menjadi simbol ambisi, pertumbuhan ekonomi, sekaligus identitas baru kota metropolitan. Arsitektur vertikal di sini tidak hanya berbicara tentang ketinggian, tetapi juga tentang simbolisme dan kebanggaan nasional. Di tengah perkembangan kota modern, pasar seni menghadirkan wajah lain Kuala Lumpur, ruang budaya yang hidup. Kawasan ini memperlihatkan bagaimana ruang publik dapat menjadi wadah interaksi sosial sekaligus pelestarian seni dan identitas lokal. Perjalanan akademik berlanjut menuju IISTAQ, International Institute of Islamic Thought and Civilization, bagian dari IUM. Lingkungan akademik ini memperlihatkan bagaimana nilai keislaman diterjemahkan dalam pendekatan arsitektur institusional. Melalui tata ruang, skala bangunan, dan detail arsitekturalnya, tempat ini menghadirkan pengalaman belajar yang syarat nilai budaya dan spiritual. Di dataran Merdeka, sejarah kota Kuala Lumpur terasa begitu kuat. Kawasan ini menjadi saksi perjalanan panjang identitas nasional Malaysia, sekaligus memperlihatkan jejak arsitektur kolonial yang masih dipertahankan hingga kini. Eksplorasi kota berlanjut menuju kawasan KLCC, contoh integrasi ruang hijau dengan pusat urban modern. Di tengah dominasi bangunan tinggi, taman kota ini menghadirkan keseimbangan antara kebutuhan ekologis dan aktivitas publik masyarakat urban. Melalui kunjungan ke Hijaz Architects, kami mendapatkan pemahaman mengenai pendekatan desain tropis, keberlanjutan, serta bagaimana arsitektur merespons konteks budaya dan lingkungan Asia Tenggara. Pengalaman ini menjadi pelajaran penting bahwa arsitektur yang baik bukan hanya indah secara visual, tetapi juga relevan terhadap tempat dan masyarakatnya. Kuliah kerja lapangan ini bukan hanya perjalanan lintas negara, tetapi perjalanan lintas perspektif. Dari Singapura hingga Malaysia, setiap ruang menghadirkan cerita. Setiap bangunan menawarkan pembelajaran, dan setiap pengalaman memperluas cara pandang kami terhadap arsitektur. Karena pada akhirnya, arsitektur bukan sekadar tentang membangun ruang, tetapi memahami manusia, budaya, dan masa depan yang ingin dibentuk. Sebuah perjalanan berakhir, namun proses belajar akan selalu berlanjut.